Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ala husni ibadatik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh lana sudurina wa yassir lana umurina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, inayah serta hidayah kepada kita semua sehingga pada malam ke 18 atau 19 kita masih bisa dan menjalankan bagian daripada rangkaian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya tidak ada di antara kita tidak menginginkan kebahagiaan atau tidak menginginkan ke surga. Justru kemudian karena kita menginginkan surga itulah kita hadir di sini. Semoga dengan apa yang kita lakukan itu menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho terhadap kita dan kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita semua bahwa tidak ada di muka bumi ini yang menjadi panutan yang paling konkret kecuali yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika umatmu mencintaiku, ya mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan beliau adalah sebaik-baiknya jalan dalam rangka menuju kebahagiaan yang hakiki. Iwan fitin arsyadan yarsyadakumullah. Telah berlalu Ramadan dan sebentar lagi akan berakhir. Maka pertanyaannya adalah hal apa sajakah yang telah kita dapatkan? Kalau pekan lalu kami menyampaikan bahwa Ramadan itu tidak hanya sebatas syariat atau hukum norma agama, tetapi juga kemudian Ramadan itu adalah pembelajaran atau pendidikan pribadi seorang hamba, yang mana di dalam Ramadan itu mendidik pribadi kita untuk menjadi orang-orang yang menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga pada akhirnya kita akan sampai pada derajat ketakwaan. Ibaratnya ketika kita berbisnis, tentulah ketika kita berbisnis kita butuh yang namanya evaluasi. Siapa di antara kita yang berbisnis lalu kemudian untuk mendapatkan rugi? Tidak ada di antara kita yang berbisnis untuk rugi, kecuali kemudian kita mengharapkan keuntungan. Maka kemudian tidak ada bedanya dengan syariat yang kita jalankan atau Ramadan yang kita jalankan. Apakah kemudian setelah berhari-hari kita lewat itu yang kemudian yang ditanbihkan oleh Rasulullah yaitu adalah ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja selama ini? Maka kemudian Iwan Nifidin Arsyadan Warsadakumullah, kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada indikator tertentu, ya, ada indikator tertentu untuk orang-orang yang kemudian akan bisa mencapai yang namanya derajat takwa. Maka dalam hal ini Iwan Nifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita kembali ke surat Ali Imran yang pernah kami sampaikan ya pada pekan lalu walaupun sedikit, yaitu ternyata di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan gelar ketakwaan itu yaitu adalah yang pertama sekali ia menjadi pribadi yang dermawan dalam segala kondisi. Kalau di dalam bahasa ayatnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu adalah orang-orang yang mampu bersedekah atau menginfakkan sebagian hartanya
baik dalam senang maupun susah. Ketika seseorang istiqomah atau ketika seseorang dawam istimrar melakukan infak itu dari awal Ramadan sampai nanti di penghujung Ramadan, bahkan kemudian mudah-mudahan sampai Ramadan yang akan datang, maka dia termasuk orang-orang yang insya Allah akan mencapai yang namanya derajat takwa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, masih ada kaitannya dengan edukasi dalam Ramadan atau pendidikan dalam Ramadan, bahwa ternyata dia menjadi seorang yang master manajemen emosi atau self control. Karena di dalam bahasa ayat Al-Quran Allah menyampaikan adalah wal qaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, yang artinya itu adalah ternyata orang-orang yang digelari ketakwaan itu adalah orang-orang yang kemudian dia mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarah di sini bukan berarti kita tidak marah, tidak. Marah yang ada di dalam diri kita itu adalah bagian dari fitrah. Tapi kemampuan dalam menahan amarah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kemudian kita tidak mengungkapkan perasaan kita itu, yang kemudian kebanyakan amarah itu selalu menghantar kepada perpecahan dan kericuhan. Maka dalam hal ini kata Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ketika seseorang marah, maka dikatakan oleh Rasulullah ketika kita kembali ke tadabbur isti'adzah, maka salah satu obatnya adalah beristi'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang yang marah lalu kemudian setan datang dan menghantui lalu kemudian mengajaknya untuk mengumbar amarahnya sehingga terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Bahkan di lain kesempatan juga Rasulullah menyampaikan, ketika seseorang itu marah maka duduklah, kalau tidak sanggup duduk berbaringlah, lalu kemudian berwudulah. Tidak ada di antara kita ini yang ketika dirasuki oleh amarah itu tidak bahasanya para ulama itu marah itu adalah menghilangkan akal. Jadi akal sehat kita itu akan hilang ketika kita marah. Ketika emosi diluapkan dan sebagainya, itu akan menghadirkan permasalahan yang baru yang sejatinya bisa diredam hanya dengan diam. Khususnya dalam rumah tangga misalnya. Maka semoga kita ini termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah kita. Dan kemudian selain dari itu, self control yang dimaksud di situ juga wal 'afina 'anil nas, yaitu adalah orang-orang yang mampu memaafkan. Siapa di antara kita ini yang tidak memiliki kesalahan? Pasti semuanya punya kesalahan, walaupun porsinya beda-beda. Lalu kemudian syariat mengatakan orang-orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti dirinya. Nah, kalau kita kembali ke bagaimana sejarah Rasulullah, waktu itu beliau datang ke keluarganya yaitu kota Taif, datang meminta bantuan. Ya kalau kita gimana sih? Kalau kita punya masalah, datang ke keluarga, harapannya keluarga bantu kita. Tapi ketika itu Rasulullah datang ke keluarganya di kota Taif itu, bukanlah sebuah bantuan yang didapatkan, tetapi yang didapatkan oleh Rasulullah adalah cacian, makian, dan tidak sebatas itu. Kalau kita membaca sejarahnya, ternyata Rasulullah itu tidak hanya cacian dan makian yang didapatkan, tetapi juga lemparan, dan lemparannya bukan hanya dengan batu, tetapi juga kotoran di dalam riwayatnya. Lalu kemudian apakah Rasulullah marah? Rasulullah justru mendoakan ketika Allah utus dua malaikat, Malakul Jabal, malaikat penjaga dua gunung di antara kota Taif itu, yang meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mungkin saya akan mengangkat gunung ini lalu saya timpakan ke masyarakat Taif? Lah, kata Rasulullah, tidak usah. Justru didoakan. Rasulullah mendoakan apa? Rasulullah doakan semoga nanti dari keturunan mereka hadir orang-orang yang soleh, hadir orang-orang yang memahami agama lebih dalam,
Dan itu terbukti. Terbukti doa Rasulullah. Di antaranya ibarat zaman sahabat yaitu Abu Hurairah. Kalau kita belajar tentang hadis, bahwa ternyata Abu Hurairah itu adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, itulah kekuatan doa. Lalu kemudian iman fitin arsyana wasadakumullah, selain master manajemen emosi atau menahan amarah kita tadi dan kemudian memaafkan orang lain, di antara cirinya yang ketiga yaitu adalah ketika melakukan sebuah kesalahan, ketika melakukan sebuah kemaksiatan, zakarallah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara kita ini tidak ada yang bebas dari dosa. Semuanya pasti memiliki dosa. Pasti. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan, ternyata yang Allah cintai itu, di antara hamba yang Allah cintai itu bukanlah hamba yang Masya Allah dari pagi sampai sore ibadah aja. Tidak. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang selalu memohon ampun kepadanya. Dan ini ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa atau orang yang akan mencapai derajat takwa ketika Ramadan, yaitu ketika dia melakukan maksiat lalu kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma sebatas itu? Tidak. Setelah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan kembali kepada Allah, ya. Dia bertobat. Tentu di sini pembahasan tobat beda lagi. Ya, pembahasan tobat itu kalau dosanya sama Allah ada 3 syaratnya, kalau sama manusia ada 4 syaratnya. Dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulanginya lagi. Itulah ciri-ciri, ya, bagian daripada orang-orang yang akan mencapai derajat ketakwaan. Dan kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, sekiranya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak beriman kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang butuh itu bukan Allah terhadap kita, tidak. Tapi sejatinya yang butuh itu adalah kita yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan syariat Ramadan ini, ya semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu kita semua tahu bagaimana wasiat para khatib ketika sholat Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kata khatib. Di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.